Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati para habaib dan para asatidzah, yang kami muliakan dan kami hormati Sultan Mahmud Badruddin III, Prabu Diraja, Komisaris Besar Polisi RNS Diraja SH, yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami muliakan dan kami hormati para pejabat musbida sipil ataupun militer, yang kami muliakan dan yang kami hormati para tamu kami dan undangan kami, khususnya yang berasal dari luar negeri atau dari luar kota Palembang, yang sebagian besar dari mereka adalah para asatidz, pimpinan pondok pesantren seperti dari Malaysia, dari Singapura, dan dari luar kota Palembang seperti dari Surabaya, dari Malang, dari Sulawesi, dari Bandung, dari Lampung, dari Jambi, Provinsi Babel, dan dari berbagai daerah lainnya. Ahlan wa sahlan, terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita berkumpul di Gedung Ba'alawi ini dalam rangka penutupan sementara majlis zikir menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan peringatan khol Sayyidina Al-Habib Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf. Semoga tidak keluar kita dari tempat majlis ini kecuali rahmat Allah, syafaat dari Rasulullah, dan barakah dari aslafun salihun tercurah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral tabaid wal hadirin yang kami muliakan, adapun susunan acara kita pada malam ini, yang pertama pembacaan maulid asyarabut tuhur, yang kedua tasmiyah, yang ketiga pembacaan yasin dan tahlil, yang keempat pelantikan guguk-guguk di lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam, yang kelima sambutan dari Ustaz Umar bin Alwi Assegaf, yang keenam sambutan dari Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang ketujuh pembacaan manaqib Sahbul Khair, yang kedelapan mau'izatul hasanah, dan dilanjutkan nanti kita sholat isya bersama. Masyaallah habaib wal hadirin yang kami muliakan, marilah kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembacaan maulid syarabut tuhur yang akan dipimpin oleh Ustaz Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ولا لما صحبه
Fadhal min fadlik wa ihsanik. Sini, ah, mau sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesultanan Palembang Darussalam. Piagam Sultan Palembang Darussalam. Nomor Kesultanan Palembang Darussalam. Piagam Guguk garing 09 077 garing 9 garing 2006 pada hari Sabtu tanggal 22 Sya'ban tahun 1427 bersamaan dengan tanggal 16 September tahun 2006 bertempat di negeri Palembang Darussalam telah dikukuhkan nama serumpun anak negeri Palembang Darussalam dengan nama Guguk Bahsin. Alamat Jalan 13 Ulu Lorong Jaya, RT 26, nomor 100.098, Palembang Darussalam, di negeri Palembang Darussalam, dengan gelar-gelar pengurus Guguk. Pertama adalah sebagai berikut. Sesepuh Guguk adalah Ki Temenggung Abdullah Bahsin. Ketua Guguk adalah Temenggung Ar-Rahman Alkaf. Juru tulis Guguk adalah Temenggung Husin Sahab. Tolok Guguk adalah Temenggung Fauzi Alkaf. Gelar-gelar digunakan semasa menjabat pengurus Guguk. Demikian dimaklumi oleh anak negeri Palembang Darussalam. Palembang Darussalam 22 Sya'ban 1427 Hijriah bersamaan dengan tanggal 16 September 2006. Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja.
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حبائبنا الكرام والأساتذة المحترمين yang mulia Sri Paduka Sultan Mahmud Badarudin III, Bapak Prabu Diraja beserta staf, yang terhormat Bapak Kapolda Sumsel atau yang mewakilinya, para hadirin mustami'in yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa menghadiri perayaan haul dari Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Imamul Ashraf Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain. Saya selaku Shahibul Bait juga merangkap sebagai ketua panitia mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, terutama kepada rombongan habaib kita, muballigh kita, para duat kita di Jawa. Dan ini merupakan kegembiraan buat kita. Beliau-beliau itu di tengah kesibukannya yang amat sangat padat berkenan menghadiri undangan kita. Oleh karena itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga kepada Bapak Sultan, terima kasih banyak atas kehadirannya dan perkenannya menghadiri undangan kami. Ini sekaligus juga janji saya kepada Bapak ketika bertemu, bahwa ketika kita berbincang-bincang mengenai seputar Musi3, bahwa kami komunitas Sadaq Ba'alawi sedang diuji atau dicoba dengan munculnya proyek yang disebut mega proyek yang tidak rasional, karena akan menghancurkan dua kampung yang notabene-nya adalah dinyatakan bukan oleh kami, bukan oleh Sadaq Ba'alawi khususnya, tapi oleh sebuah badan lembaga Karamat yang disebutkan pada manaqib beliau bukan dengan akal, tetapi kita ukur dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kita pikir dengan akal itu nggak mungkin, tapi kalau kita balik kepada kekuasaan Allah, kekuatan Allah, nggak ada yang bisa untuk nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Manaqib Imam Abdurrahman Al-Muqaddam Al-Thani, mazhab beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Al-Muqaddam Al-Thani محمد ابن محمد مولى دويلة ابن علي صاحب الدرك ابن علوي الغيور ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالد قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى الرومي ابن محمد النقي ابن علي العريدي ابن جعفر الصالح ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين
ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Julukan Asgaf yang ditandang آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin, khususnya para habaib, para kiai, para asatidz, Sultan Badaruddin ketiga dan stafnya, tokoh masyarakat. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari sore kita membaca wirid, kemudian mengadakan haul al-imam, al-humam, al-habib, al-qutb, al-habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maula Dawilah. اللهم انفعنا ببركاته واسراره وانواره وتجلياته امين ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau dikenang, beliau kita sanjung-sanjung karena satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, tilkal atiyah in halat ala rajulin ahyatuhu haqqan walau qad sara biturabi. Tilkal atiyah, pemberian itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyelubungi seseorang, maka orang tadi itu akan hidup, benar-benar hidup walaupun sudah berkalang tanah. Tilkal atiyah in halat ala rajulin, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita malam ini, haul Al-Habib Abdurrahman, mereka sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. In halat ala rajulin ahyathu haqqan, maka benar-benar hidup mereka itu walau qad sara biturabi, walaupun mereka sudah berkalang tanah. Al-Habib Abdurrahman yang kita haul ini mungkin lebih daripada 700 tahun yang lalu. Ya Allah, manfaatkanlah mereka. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami berkat mereka semuanya ya Allah. Ya Rabbi bihim wa bi'alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi'alihimi ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, kita sudah mengetahui bagaimana beliau mengatakan man laisa lahu wirid fahuwa girid. Man amila solehan, barang siapa berbuat soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan hidupkan dengan kehidupan yang luar biasa baiknya. Allah berfirman, hidup baik itu di alam dunia maupun di alam barzakh maupun di alam mahsyar sampai di alam akhirat, sampai nanti kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ya Rabbi bihim. Kemudian kita mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau sedikit demi sedikit dan ta'alluq. Al-Habib Ali mengatakan, wa man ta'allaka bikum nala jami'at tuhab. Man ta'allaka bikum adrak jami'at tuhab. Barang siapa yang berhubungan dengan mereka, dengan Al-Habib Abdurrahman, nala jami'at tuhab, maka mendapatkan segala angan-angannya, bukan hajatnya, angan-angannya akan dapat. Bukan lagi hajat, angan-angan. Jami'at tuhab itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berangan-angan baik dan selalu kita ta'alluq kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bagaimana tidak? Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pernah beliau mengatakan dari untuk umatnya, man qala hina yusbih, barang siapa dari umatku berpagi hari mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, thumma qara'a 3 min ayat surat al-hasyr, kemudian dia melanjutkan dengan surat al-hasyr, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha ila akhirih. Wa qala Allah ta'ala 70,000 malak yusalluna 'alaihi hatta yumsi. Barang siapa dari umatku
Ma'asyiral muslimin, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu menganjurkan kepada umatnya, wahai umatku, barang siapa di antara kalian mengatakan di pagi hari a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan surat al-hasyr, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, alangkah bagusnya kalau dia menaruh tangan di atas. Selanjutnya begitu ila akhirnya wa qala Allah ta'ala 70,000 malaikat yusalluna alaihi, maka malaikat 70,000 malaikat berselawat kepada hamba yang tadi mengatakan tadi itu sampai sore hari. Barang siapa mengatakan sore hari dijaga oleh malaikat dan diselawat malaikat kepadanya sampai malam hari, 140,000 malaikat berselawat untuk kita, mengatakan beberapa menit saja. Bagaimana dengan Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Al-Dawilah yang wiridnya luar biasa? Ma'asyiral muslimin, pantaslah kalau di dalam riwayat tadi biografi beliau mengatakan man laisa lahu wirid bahwa gini, barang siapa nggak punya wirid, pantas dia bukan jadi manusia, maaf dia jadi monkey, kera. Bahasa Palembangnya apa sih? Monyet. Masyaallah. Jangan kita jadi monyet, jangan. Monyet itu keturunannya Darwin. Darwin mengatakan kita jadi monyet, karena kita tidak, dari anak Adam alaihis alhamdulillah. Bukti, ada kebuktian. Nggak ada itu namanya evolusi, nggak ada. Evolusi, kalau ada evolusi berbeda antara manusia dengan, nggak enak ngomongnya. Apa? Monyet. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, coba kita bandingkan. Mereka mengatakan dari apa? Dari monyet. Kalau monyet ada 5 kilo kacang dengan 5 kilo emas, mana kira-kira pilih? Kalau ada monyet, kita tungguin. Nih monyet 5 kilo emas, ada 5 kilo kacang, mana kira-kira dipilih sama monyet? Ngomong dong. Kacang yang dipilih, karena monyet, mereka itu monyet mungkin. Adapun kita tidak, anak Adam, kita pilih emas. Wa zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril minad dhahab wal fiddah. Manusia anak Adam memang dihiaskan untuk anak Adam, suka kepada wanita, wanita suka kepada laki-laki, kemudian begitu juga menyukai keturunannya dan menyukai emas. Kalau monyet suka dengan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Habib Abdurrahman bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah yang alhamdulillah malam ini kita hauli, itu beliau mengatakan, disebutkan di dalam karomahnya tadi, beliau itu naik. Pernah waktu-waktu boleh dikatakan diujilah oleh ayahnya Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah. Pernah menguji, wahai anak-anakku, coba tunjukkan kelebihanmu masing-masing. Semuanya naik, subhanallah. Tapi Al-Habib Abdurrahman naik terus sampai katanya ayahnya mengatakan cukup. Apa yang beliau katakan? Wallah, kalau ayahku tidak mengatakan cukup, aku naik terus sampai di langit. Ma'asyiral muslimin, ini jangan kita terima dengan akal. Wah, gimana nih, nggak masuk di akal ini. Nanti kita akan bicarakan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, juga disebutkan di dalam kitab Syarh Al-Ainiyah bahwa tasbih beliau pernah nggak dipakai. Sudah kebanyakan tasbih digantung, tasbihnya berjalan sendiri dengan izin Allah subhanahu subhanallah. Maksudnya engkau ya Allah, ini tasbih berjalan sendiri, bukan tasbihnya Al-Habib Abdurrahman saja, banyak cerita disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitabnya Kunuz As-Sa'adah Al-Abadiyah, bahwa pernah suatu-waktu teman-teman daripada Imam Suyuti, Al-Imam Suyuti karangannya luar biasa. Imam Suyuti mempunyai karangan, semua karangan dikarang oleh Imam Suyuti. Semua mamin pandai illa Allah. Tidak ada satu bentuk ilmu kecuali Imam Suyuti mengarang. Ilmu hadis ada karangannya beliau. Ilmu segala ilmu. Jabul Jawami, Jami' Shaghir, dan banyak sekali karangan-karangan Imam Suyuti. Ada seorang, boleh dikatakan kalau zaman sekarang udul lah begitu. Teman Imam Suyuti ini luar biasa. Semua ilmu dikarang. Bagaimana sih kelebihannya dia? Anak dengan dia sama, tapi luar biasa karangannya. Fadlullah, karunia Allah subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Al-Habib Ali mengatakan, kemudian orang ini datang ke rumah Imam Suyuti ingin mengetahui apa kelebihannya. Waktu dia sampai di Imam Suyuti, di rumah Imam Suyuti, anak dikasih ngomong jam berapa ini ngomong? Hah? Sampai jam berapa? 20 menit? Jam berapa di situ disebutin? Ya, jam 2 ya, oh gitu nih mau gitu, wajar. Nah, ma'asyiral muslimin. Jadi ya, kalau udah cukup capek nanti tutup. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Suyuti ini didatangi oleh temannya yang ingin mengetahui kelebihan-kelebihan daripada Imam Suyuti ini. Beliau kemudian datang mengetuk pintu daripada Imam Suyuti. Waktu diketuk, dia lihat itu maktabah ataupun kantornya Imam Suyuti. Dia lihat Al-Aglam tertutup nasihat. Itu bolpen nulis dengan sendirinya. Imam Suyuti lagi wudu. Imam Suyuti lagi wudu, Al-Aglam, bolpen semua nulis dengan sendirinya. Dia mengatakan inilah sebabnya maka saya kalah. Fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aglam taktub binafsiha. Bolpen itu jalan. Ini karamah bagi mereka zaman-zaman dahulu. Kalau kita, wah ini komputer, tinggal jauh, kan begitu ya. Paham ya ma'asyiral muslimin? Nah, jadi orang aulia salihin lain daripada yang lain, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Hurairah Segaf tadi mengatakan, nggak boleh kita rasiokan, repot untuk masuk rasio, repot sekali, sulit karena akal kita wa khuliqal insanu, diciptakan manusia ini lemah badannya, lemah akalnya, lemah matanya, lemah segalanya. Kalau tidak kita akan bisa ingkar pada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita menurut akal, kita dewa-dewakan akal, kita agung-agungkan akal, kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita mengagungkan Allahu Akbar walillah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan, tidak kabbal abdu, jika seorang hamba itu bertakbir mengatakan Allahu, satara takbiratuhu ma baina samai wal ardh, itu takbir menutupi antara langit dengan bumi, mencek dari sesuatu. Wallahu a'lam apa itu. Mungkin kalau tasbih kita mungkin ya, kalau tasbih kita mungkin berupa besi lah begitu. Kalau kita punya besi 30 ton, seneng nggak kira-kira? Ma'asyiral, seneng nggak kita kalau punya besi kira-kira 30 ton? Seneng nggak? Kalau punya besi yang besar, yang banyak sekali, seneng nggak? Bukan Palembang, Suduru, bukan Jakarta, bukan se-Indonesia, bahkan ma baina samai wal, satara takbiratuhu ma baina samai wal. Jika seorang hamba itu bertakbir, maka menutupilah takbirnya dari antara langit dan bumi, min-syai' dari sesuatu. Apa? Wallahu a'lam. Kalau orang yang hebat mungkin lebih daripada besi, mungkin bisa jadi emas. Kalau kita punya emas bagaimana kira-kira? Maka itu berdaulat apa? Habib Ghazali mengatakan, kalau orang yang lebih hebat lagi, mungkin lain lagi, bukan lagi emas, mungkin berlian. Nilainya berlian lain dengan emas, lain nilainya emas lain dengan besi, nilainya besi lain dengan besi karatan. Betul apa betul? Ma'asyiral muslimin, maka itu Al-Habib tadi menganjurkan, man laisa lahu ghairin fahuwa ghairin. Benar-benar monyet, benar-benar gagah. Nanti kalau dibalas, ya Allah, kenapa teman saya punya berlian, saya punya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Habib tadi, ya Allah, berikanlah kepada beliau, ya Allah, nur dan cahaya, dan kita mendapatkan daripada cahaya-cahaya mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang sulit untuk diakalkan kepada kita. Kenapa? Banyak di dalam masalah Al-Quran pun kita sulit untuk dicerna oleh akal kita yang lemah ini. Contoh, saya akan berikan contoh dengan dua, karena waktu juga. Contoh disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, beliau mengatakan, inni la'ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Saya mencium bau aroma Nabi Allah Yusuf. Saya mencium bau aroma Yusuf. Disebutkan di dalam beberapa tafsir, ma bainahu wa baina qamis Yusuf thamaniyah layalin. Perjalanan antara Nabi Allah Ya'qub jauhnya itu kurang lebih 200 km.
Kalau itu di Jakarta, Nabi Allah Yakub masih di Bandung. Di sini mana? Palembang mana? 200 kilo. Kampung Prabu Mule. Orang Nabi Allah Yakub misalnya di Palembang, itu komisnya masih di Prabu Mule. Saya mencium, ini tidak masuk di akal. Masuk nggak ini? Sulit untuk dicerna oleh akal kita yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Begitu juga ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau bertekad untuk bertemu dengan gurunya. Waktu bertekad dengan gurunya, dia mempunyai ikan asin. Ikan? Orang sini ngomong ikan asin juga? Balo. Repot anak, nggak paham. Nabi Allah Musa punya balo. Waktu itu balonya ada. Kemudian waktu di satu tempat itu balo lompat masuk ke dalam ikan yang sudah diasinkan. Bisa masuk nggak kira-kira? Tapi Al-Quran mengatakan walamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri. Lompat itu ikan asin, balo. Subhanallah. Sulit untuk dicerna oleh akal-akal yang lemah. Ma'asyiral muslimin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Nabi Allah Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban. Wahai Maryam, goyanglah pohon kurma. La ilaha illallah. Kalau kita pakai akal-akal terus, nggak beriman dengan Al-Quran, ya Allah yang benar aja. Masa kita baru melahirkan suruh goyang pohon? Tahu pohon kurma di sini? Pohon kurma itu bagaikan kelapa sawit. Contoh kecilnya gambarnya beginilah. Masa mungkin seorang wanita habis melahirkan disuruh menggoyang? Tetapi karunia Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan maka itu para salaf mengatakan wasallim li ahlillah fi kulli mishkilin ladaika ladaihim wadihun min ahlillah. Ada pun engkau enggak mampu berpikir, kamu serahkan semua kepada orang-orang yang mengerti. Mereka yang mengucai dalil-dalil seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila. Allah manfa'na barakatih wa asrarih wa anwarih wa tajalliyatih, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada